Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami kembali hadir dalam sebuah program yang akan membahas sebuah isu secara lebih mendalam, tentunya bersama dengan narasumber spesial. Nah, bersama saya Tiara Dianti, di studio Sinpo TV kali ini tentunya kehadiran narasumber spesial, yaitu Bang Hasan Nasbi, selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan. Apa kabar Bang Hasan? Kabar baik Tiara. Kabar baik. Bang Hasan terima kasih sudah hadir di studio Sinpo TV kali ini. Tentu sebuah kehormatan Sinpo TV kehadiran langsung Kepala Komunikasi Kepresidenan dan tentunya Bang Hasan pemirsa Sinpo TV ingin lebih mengetahui terkait dengan kantor komunikasi kepresidenan. Namun sebelum itu, kalau misalnya kita melihat bahwa beberapa hari yang lalu telah berlangsung retreat yang dilaksanakan di Magelang oleh Presiden Prabowo Subianto, ini tentu merupakan sebuah hal yang baru di kepemerintahan Indonesia. Apa kemudian yang didapatkan dari Bang Hasan dari retreat kemarin di Magelang? Yang paling terasa saya bangun lebih pagi ya. Karena beberapa hari di sana kan dibanguninnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi kemudian nggak leyeh-leyeh, bangun tapi langsung beraktivitas, langsung bersih-bersih, udah langsung pakai pakaian lengkap, pakaian komcat waktu itu, dan jam 5 kita sudah ready ke lapangan. Langsung berkegiatan? Langsung berkegiatan gitu, langsung berkegiatan. Dan kalau biasanya kita bangun pagi kan leyeh-leyeh dulu kan, ngopi-ngopi dulu, dan nggak sepagi itu juga. Tapi sekarang lebih mudah bangun pagi ya. Oke, lebih mudah bangun pagi. Dan maunya langsung beraktivitas. Kita langsung beraktivitas, ngerjakan sesuatu. Kalau dulu kan bangun pagi lihat HP. Kalau sekarang nggak, kita cari bahan dulu, apa segala macam. Lihat berita dulu, bukan di HP tapi langsung dibuka laptop buat baca berita dulu. Jadi buat saya banyak perubahan lah, termasuk juga misalnya soal tancap gas. Kita pulang dari Magelang langsung kantor, langsung menggelar rapat kerja untuk menyesuaikan nih dengan gerak langkah presiden yang serba cepat, serba tidak mau buang-buang waktu, tapi semua harus dilakukan sesegera mungkin, tidak menunda-nunda waktu. Jadi sangat berasa lah, ya, terutama juga pembekalan soal menyamakan tujuan. Tujuan kita nggak ada lagi tujuan pribadi nih, tujuan kita sudah tujuan sebagai bangsa dan sebagai sebuah negara ini yang harus kita capai dan harus saling mendukung. Jadi nggak ada lagi ego-ego sektoral yang kan kita harus di depan dong, harus saya yang di depan, harus saya yang muncul, enggak. Pokoknya begitu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan support dari kantor kita mau jam berapapun kantor kita datang. Mau rapat malam kantor kita diundang, kantor kita datang. Apakah itu kemudian salah satu yang diterapkan di kantor komunikasi kepresidenan dari yang didapatkan dari pembekalan di Magelang? Ya saya rasa semangatnya itu semangat datang dari sana ya. Iya, maksudnya kalau sebelumnya kan mungkin memang karena kantor kita kan sudah ada dari bulan Agustus nih. Tapi kan memang sudah mau di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi. Memang lebih kepada persiapan-persiapan ya. Tapi begitu sudah dilantik di zamannya Pak Prabowo, nggak ada lagi soal persiapan-persiapan, kita langsung tancap gas, kita langsung ngebut. Jadi menurut saya ya dengan tim yang belum full, kita sudah harus ikut terlibat bekerja. Iya, kalau menunggu semua kantor ready baru bekerja ya kita nanti nggak kunjung kerja. Jadi semangat ini yang kita bawa dan itu semua terjadi di semua kementerian loh. Sabtu Minggu kemarin hampir semua kementerian kerja. Saya ketemu dengan Menteri Desa hari Minggu, kita suntik imunoterapi di klinik yang sama, tapi dia habis suntik dia langsung ke Karawang. Untuk kunjungan kerja dalam rangka kerja itu hari Minggu. Dan hari Minggu itu juga menteri-menteri banyak yang bikin rapat koordinasi, ya. Saya juga malamnya ada rapat di Menteri Investasi ngundang semua orang rapat. Kemenko Perekonomian ada rapat di hari Minggu. Bayangin hari-hari Minggu banyak menteri yang bikin rapat, bikin untuk percepatan lah. Percepatan dari target kan kita punya program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Dan ini kan harus jalan segera. Gitu. Jadi banyak nih efeknya. Baik, berarti banyak ini efeknya. Semangat itu yang kemudian memang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya. Terkait tadi tancap gas langsung tanpa aba-aba, maksudnya langsung karena ini yang kemudian sudah ada. Aba-aba sudah ada. Dan nggak boleh ada yang santai-santai ini. Sudah diberikan amanah untuk bekerja demi negara, ya harus segera dikerjakan. Ada cerita Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung datang habis dari Magelang langsung ke Solo
Ada yang baru pulang dari Magelang hari Minggu itu juga nyampe Jakarta langsung kerja tuh. Menteri Perumahan Rakyat langsung ninjau rusun yang itu buat korban kebakaran. Baru nyampe dari Magelang langsung datangi korban kebakaran dan menyediakan rusun buat. Jadi memang tidak ada istirahat ya, dari Retret Magelang langsung tancap gas. Ada istirahat, tapi kita langsung mengkoordinasikan itu ke tim. Santai-santai, kita nggak leyeh-leyeh. Boleh di-spill nggak Bang Hasan yang pembekalan di sana tuh beberapa poinnya seperti apa sih? Hingga menimbulkan semangat tadi itu. Enggak, sebenarnya kan nggak cuma soal materi ya, tapi soal kita di sana tuh apapun tertib waktunya. Dimulai sangat pagi, kemudian mungkin aktivitas kita berhenti jam 9 malam, ya kan? Ada yang masih lanjut rapat, tapi ada yang sudah mulai mau istirahat, gitu kan? Disiplin waktu. Jadi kalau ada waktu senggang misalnya di sana, yang lain gunakan buat kerja, buat koordinasi, buat ngasih arahan ke aparatur di bawahnya yang ada di Jakarta. Jadi menurut saya ada spirit begitunya, dan Presiden kan memberikan semangat kita untuk bekerja sebaik mungkin. Iya kan? Jadi buat saya kalau materi-materi itu kan lebih ke materi misalnya materi anti korupsi. Ya kita harus betul-betul sadar nggak boleh ada korupsi sama sekali. Jangan coba-coba korupsi. Ada materi soal misalnya ada hilirisasi, makan bergizi dan segala macam. Itu materi untuk menyamakan visi misi tadi, menyamakan ini arah kebijakan Presiden ini loh. Jadi biar kita semua paham loh. Tapi yang kalau soal semangat, soal ini kan semangat ya. Semangat untuk bisa bekerja, memanfaatkan setiap waktu untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tadi itu, menurut saya ini kelihatan sekali nih kabinet yang kompak ini. Kabinet yang enggak... Kabinet merah putih itu. Kabinet merah putih ini. Tadi malam kita rapat sampai di Kementerian Keuangan mungkin kita rapat sampai jam 10 mungkin, jam 9 atau jam 10. Dari Bang Hasan cerita, saya optimis loh bahwa akan ada sebuah perubahan kemudian. Saya juga yakin, walaupun tentu kita akan ada plus minus lah ya. Tentu kan ada yang dari sekian banyak ya kan, tentu mungkin tidak sama geraknya. Tapi kalau melihat ada yang ngebut itu, rasa-rasanya kita juga pengen ngebut. Betul. Gitu loh. Kita malu kalau kita nggak ikut ngebut gitu. Kalau ngelihat ada yang sudah di depan itu, kayaknya kita juga malu kalau kita nggak ikut nyusul ke depan gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Ada cerita Bang, di Retret Magelang kemarin, benar nggak Pak Prabowo Subianto ini ada momen bangun lebih awal dibandingkan jajaran kabinet? Kalau bangun lebih awalnya kita nggak tahu, tapi hadir di lapangan paling awal ya. Jadi kan kita harusnya kan jam 5:15 itu sudah hadir di lapangan. Menteri-menteri, anggota kabinet sudah di lapangan untuk ya olahraga sama latihan baris berbaris kan. Ketika kita sudah sampai, yang pertama hadir di sana memang Presiden Prabowo Subianto. Nih kalau soal disiplin waktu susah lah kita ngalahin kayaknya nih. Iya, beliau sudah sangat disiplin waktunya luar biasa lah. Mereka hadir pertama, jadi mau kasih tunjuk bahwa walaupun beliau sudah presiden, tapi untuk urusan yang begini-begini beliau bangun paling pagi. Dan hadir dengan seragam Komcat, tanpa ada tanda pangkat, tanda apa segala macam, sama kita. Beliau menunjukkan kalian ikut olahraga, saya ikut olahraga juga. Kalian ikut baris berbaris, saya juga ikut di dalam baris berbaris. Wah, kita kurang semangat apa presiden kita ikut baris berbaris sama kita? Siapa yang mau ngeluh-ngeluh? Iya kan? Iya betul. Siapa yang mau malas-malasan begitu? Pasti serius semua, karena ada presiden dalam barisan kita. Presiden, wakil presiden ada di dalam barisan kita. Dan ketika kita datang, beliau sudah ready di lapangan, siap untuk menjalani aktivitas begitu, ya kita malu lah. Baik, semakin menarik perbincangan kita Bang Hasan. Namun usai jeda kita akan tentunya lebih membahas lagi terkait dengan kantor komunikasi kepresidenan. Usai jeda Bang Hasan, tetaplah bersama kami. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya
di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, tentunya bersama narasumber spesial, ada Kepala Komunikasi Kepresidenan Bang Hasan Nazbi. Terima kasih masih bersama kami di studio Sinpo TV. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bercerita terkait pembekalan ataupun retret yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Dan di segmen kali ini tentunya pemirsa Sinpo TV ingin mengetahui Bang Hasan terkait dengan apa sih sebenarnya tupoksi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Boleh diceritakan? Kalau yang sesuai Perpres ya, itu kan untuk ada 3 lah. Pertama, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang kedua, untuk mendiseminasi informasi soal program prioritas, ya hal-hal yang sifat kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Yang ketiga, juga melakukan monitoring, monitoring terhadap informasi-informasi yang juga dikeluarkan dari kementerian-kementerian dan lembaga, karena semuanya harus satu nih, mengarah kepada program bersama, ya kan? Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita ini memang dukungan yang kita berikan kepada Presiden adalah soal komunikasi tentang kebijakan strategis dan program prioritas. Di Perpresnya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita tidak bisa, bukan kadang-kadang, seringkali kita juga tidak bisa menghindar dari pertanyaan wartawan yang sifatnya harian gitu. Jadi mungkin tidak hanya soal program prioritas, tapi yang sifatnya harian nih. Isu-isu harian. Bang, Presiden hari ini berkunjung ke Merauke nggak, gitu misalnya. Bang, hari ini Presiden ke Solo ya, gitu. Besok Presiden kemana, gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Benar nggak Presiden hari ini melantik ini, gitu misalnya. Benar nggak Presiden hari ini bakal misalnya akan hadir ke sini, gitu. Misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tetap ada lah, tetap ada. Jadi kita juga nggak bisa menghindar dari yang seperti itu. Tapi yang menjadi fokus kita tetap terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas. Yang menjadi tugas kita tentu menyampaikan progres hasil capaian pemerintah. Soal tadi misalnya makan bergizi gratis, soal perbaikan sekolah, misalnya kan, soal pembangunan rumah rakyat, soal misalnya hilirisasi, ketahanan pangan dan segala macam, itu sebenarnya yang menjadi target dari target utama komunikasi kita. Ya tapi ada tugas-tugas tambahan tadi kan, yang di luar-luar itu juga ditanyakan ke kita kan. Ya jadi makanya memang akhirnya kita menjadi pusat informasi, mau nggak mau kita jadi pusat informasi. Walaupun sebenarnya kalau yang terlalu teknis memang kita lempar kembali ke KL. Pertanyaan yang terlalu teknis kan yang mengerti itu kan di kementerian-kementerian itu. Tapi yang sifatnya lebih strategis kita yang mengambil porsi di sana untuk komunikasi. Nah sementara di sana sendiri kan ada yang BPMI, Biro Protokol Media, Biro Pers Media gitu. Nah mereka keseharian Presiden sebenarnya mereka yang ngurus. Iya, rilis. Jadwal Presiden kemana. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya diarahkan kita tuh sebenarnya diarahkan ke
biro pers, media, atau deputi protokol, karena mereka yang mengetahui jadwal rincinya presiden mau ngapain, yang tepatnya gimana gitu. Kalau kita kan tahu garis besarnya, tapi yang rinciannya tuh mereka ada di situ. Jadi kadang-kadang ya pertanyaan mereka saya teruskan ke situ. Oke, diteruskan berarti. Iya, diteruskan pertanyaan hari ini jam segini benar nggak ada kegiatan ini ya. Detail-detail begitu ada di deputi protokol. Oke, berarti tadi fokusnya terkait kebijakan strategis dan program prioritas. Nah, kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto ini kan memiliki 8 hasil terbaik cepat ya, Bang. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Kalau untuk program hasil terbaik cepat kan ada yang misalnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Bukan jauh-jauh hari, tapi kan misalnya lembaganya ada yang sudah siapkan lebih awal. Lebih awal maksudnya misalnya untuk makan bergizi gratis. Sudah disiapkan 2 bulan lalu misalnya Badan Gizi Nasional, supaya nggak mulai dari nol ketika Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden, nggak mulai dari nol, tapi sudah ada progres yang bisa dilaksanakan, sehingga nanti di awal tahun 2025 udah bisa langsung tancap gas. Sebenarnya untuk program prioritas ini kan untungnya kita ini kan pemerintahan keberlanjutan. Jadi anggaran untuk program prioritasnya, program hasil terbaik cepatnya Pak Prabowo itu di zamannya Pak Jokowi sudah disiapkan. Anggaran untuk makan bergizi gratis sudah disiapkan. Anggaran untuk perbaikan sekolah sudah disiapkan. Anggaran untuk medical check up misalnya itu sudah disiapkan. Jadi alasnya sudah disiapkan. Jadi memang ini nanti sudah jauh lebih mudah harusnya untuk bisa dikerjakan. Sudah lebih mungkin untuk bisa sesegera mungkin dikerjakan. Nah, makanya semua sekarang kementerian, lembaga, badan, baik yang lama maupun yang baru itu berpacu tuh, supaya bisa membuatkan program, ya, program secepatnya supaya hasil terbaik cepat ini bisa terrealisasi. Supaya juga program-program prioritas sudah mulai juga bisa dijalankan. Gitu. Berarti Bang di dalam kantor komunikasi kepresidenan ini ada juru bicara seperti itu yang kemudian diorkestrasikan oleh... Ya, nanti akan ada beberapa juru bicara ya, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan yang akan berada di kantor komunikasi ini, karena memang nggak mungkin sendiri kan. Kalau saya sendiri sekarang bisa lebih dari 100 WhatsApp yang harus dijawab sehari ini, dan nggak mungkin bisa semua kita jawab. Ada begitu banyak panggilan ke televisi, sehari itu kan semua televisi kan ya maunya kepala kantor kan, yang diundang kan gitu kan. Sementara badan kita nggak bisa dibagi-bagi nih. Ada urusan administratif juga yang kita urusin, ada kita ngurusin kantor juga. Kita kan manajerial kantor juga terlibat, ada tamu-tamu yang harus datang, belum lagi panggilan rapat, belum lagi panggilan-panggilan yang harus kita datangi. Jadi tentu nggak bisa. Jadi memang harus ada juru bicara, dan sebentar lagi insya Allah nanti akan ada juru bicara dari kantor komunikasi kepresidenan yang bisa memenuhi lah keinginan teman-teman dari TV, dari media yang ingin dapatkan informasi atau ingin menghadirkan misalnya statement atau pernyataan dari kantor komunikasi kepresidenan. Gitu. Oke, berarti saat ini Bang Hasan masih sendirian nih. Selaku juga juru bicara kepresidenan, masih sendirian seperti itu. Kalau tadi kita berbicara tupoksi terkait kantor komunikasi kepresidenan. Nah, kalau tupoksi dari Bang Hasan sendiri sebagai kepala komunikasi kepresidenan? Jadi ada 2. Jadi saya sebagai kepala kantor 1 dan berperan juga, peran keduanya adalah sebagai koordinator juru bicara. Merangkap gitu. Jadi ada 2 perannya kayak gitu. Boleh dijelaskan Bang? Apa? Perannya tadi dari 2 itu? Kalau kepala kantor kan ya kita menyiapkan kantor, mengadministrasi kantor kan harus ada manajer. Ini manajerial, kerja manajerial kita. Manajerial. Kerja manajerial kan mengorganize para deputi, mengorganize para tenaga ahli di sana, mengarahkan arah kantor ini kemana, ngasih disposisi ini harus kerjakan ini harus kerjakan itu, koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Padat sekali memang, jadwal kepala kantor tuh padat sekali. Jadi kalau nyambi jadi juru bicara ya memang harus ada yang bantu, harus yang bantu untuk jadi juru bicara, harus ada yang bantu. Terlepas dari memang posisi juru bicara masih dipegang seorang diri gitu ya Bang. Apa yang kemudian menjadi tantangan sejauh ini yang dihadapi dari kantor komunikasi kepresidenan itu sendiri? Sebagai kantor baru ya kita tantangan untuk menyiapkan organisasi aja, kan kita mulai dari nol. Kalau misalnya Kementerian A misalnya, kalau dia ganti menteri, strukturnya udah jadi. Kalau kita kan memang mulai dari awal. Dan 2 bulan itu memang
agak singkat untuk menyiapkan organisasi ini biar bisa full power. Jadi kita pun sampai sekarang masih dalam proses. Ya kira-kira kalau organisasi ini mungkin sekarang mungkin 20% dari kebutuhan, 30% dari kebutuhan kita ongoing lah, menuju 100% nanti. Oke, berarti kalau sumber daya manusianya ya 20% atau 30% dari kebutuhan sekarang. Oke, berarti dari sisi sumber daya manusia belum full seperti itu. Kalau dari sisi kapasitas manajerial tadi, Bang? Iya, belum full. Belum full juga. Tapi itu bukan menjadi sebuah ini tentunya tetap tancap gas. Itu nggak jadi excuse. Ya, tidak jadi menjadi excuse. begitu dibutuhkan kita langsung ikut. Kita langsung ikut kerja. Dan sebenarnya kantor komunikasi ini itu hari kedua setelah dilantik bulan Agustus kita udah langsung kerja. Oke, waktu itu masih eranya Pak Jokowi ya? Iya, di eranya Pak Jokowi. Saya dilantik tanggal 19. Tanggal 20 itu ada keputusan MK. Tanggal 21 sudah ada sidang revisi undang-undang di DPR. Tanggal 20 berapa? Tanggal 22 kalau nggak salah hari Kamis waktu itu, saya lupa. Tanggal 22 kalau nggak salah itu ya. 21 atau 22 hari Kamis. Sudah ada sidang paripurna dan demo-demo. Iya, demo pada saat itu. Dan kita udah kerja itu. Itu sudah langsung tancap gas ya, Bang ya? Kita sudah kerja itu. Sambil mikirin mau ngantor di mana, kita sudah bekerja pada saat itu. Jadi sejak saat itu non-stop sampai sekarang itu sudah mulai tancap gas saja. Baik, jadi sambil menyiapkan sumber daya manusia, di sini kita juga sudah menyiapkan substansi. Gitu. Baik, kita akan lanjut bincang spesial kita. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Spesial, tentunya bersama dengan narasumber spesial Bang Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan. Bang Hasan, kita akan lanjut di segmen terakhir. Tentunya tadi kita sudah mengulik terkait kantor komunikasi kepresidenan. Nah, di segmen kali ini kita pemirsa Sinpo TV tentu ingin lebih mengetahui sosok Hasan Nasbi ini, Bang Hasan. SMA di Bukit Tinggi? Iya, SMA 2 Bukit Tinggi. SMA 2 Bukit Tinggi, kemudian lulusan di FISIP UI jurusan Ilmu Politik, seperti itu? Iya, saya masuk Ilmu Politik UI 98. Tahun 98. Kemudian apakah kemudian lulusnya lama tapi. Lulusan lama. Apakah lulusnya kemudian lulusnya lama seperti itu, Bang. Kuliahnya tapi yang lama. Kuliahnya berapa tahun, Bang?
Saya kuliah 6 tahun. 6 tahun, nggak apa-apa Bang, sekarang udah jadi kepala komunikasi kepresidenan. 2004 saya baru lulus. 2004, oke. Dengan memilih jurusan ilmu politik, apakah kemudian itu memang sebuah kecintaan dengan dunia politik seperti itu? Bisa diceritakan? Dulu kan namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pilihan pertama saya itu ilmu politik di UI. Oke. Pilihan kedua saya ilmu politik Universitas Andalas. Padang. Pilihan ketiga saya baru farmasi. Oh, loncat ya Bang ya? Iya, dari beda. Politik, beda jurusan ya, sosial dan alam. Iya gitu, jadi dulu namanya IPC. Oh IPC dulu ya Bang? Itu kalau IPC itu ilmu pengetahuan campuran, jadi boleh milih ilmu sosial, iya. Apakah 2 ilmu sains atau 1 ilmu sosial atau sebaliknya, kayak gitu. Jadi boleh 3 pilihan waktu itu. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah lulusnya di ilmu politik UI. Jadi memang ininya apa namanya kayaknya passionnya politik gitu. Oke. Nggak bisa hidup di luar politik kayaknya. Jadi memang dari dulu passionnya politik. Passionnya politik ya. Oke. Kemudian pernah sebagai jurnalis harian Kompas? Iya, saya setelah lulus itu mendaftar di beberapa media sebenarnya, ikut tes di beberapa media, tapi yang paling semangat itu memang ikut tes di Kompas. Jadi saya lulus tes di Kompas. Dan tahun 2005 itu saya jadi calon reporter di Kompas. Setelah lulus tes saya diiklan dulu 3 bulan di Kompas di Bandung. Habis itu ditempatkan sebagai calon reporter di Biro Bandung. Oke. Biro Jawa Barat, bukan Biro Bandung, di Biro Jawa Barat. Jadi saya pernah tugas di Bandung, pernah tugas di Cimahi sebentar, pernah tugas di Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu itu. Pernah tugas di sana, hampir 1 tahun saya di situ. Berarti 1 tahun sebagai jurnalis Kompas. Ya. Oke, kemudian 1 tahun, apa yang kemudian membuat dari lulus inginnya jadi jurnalis pada saat itu? Bukan keinginan jadi jurnalis ya, tapi waktu itu kita ngerasa yang paling dekat dengan politik itu jurnalis. Tapi setelah jadi jurnalis kita ngerasa kok agak jauh dari politik. Gitu. Dari passion ya, passion politiknya. Karena begitu ditempatkan di daerah kan kita nggak meliput hal-hal yang sifatnya politik. Kita lebih banyak meliput hal-hal yang sifatnya ekonomi, kehidupan masyarakat, budaya, gaya hidup, kayak gitu-gitu. Jadi agak jauh dari politik. Dan itu saya agak struggling lah itu. Gitu karena passionnya politik. Tiap hari mikirnya soal politik. Jadi akhirnya saya memutuskan 1 tahun aja, kemudian saya gabung di Pusat Kajian Politik UI. Jadi sebagai peneliti politik habis itu. Pada akhirnya kembali ke peneliti politik di Pusat lagi. Kajian UI. Iya, berapa lama Bang? Ya mungkin saya jadi peneliti di sana mungkin 1,5 tahun ya. Setelah itu saya jadi pollster. Tahun 2010 saya bikin perusahaan sendiri, jadi konsultan politik. Oke, akhirnya membuat konsultan politik itu sendiri karena lagi-lagi passion. Iya, passion. Jadi konsultan tapi di ujungnya politik ini, konsultan politik. Tetap maunya politik bidangnya ya, Bang? Ada politik di belakangnya. Oke. Gitu, iya. Berapa lama untuk konsultan politik tadi, Bang Hasan? Saya mimpin konsultan politik itu, kalau jadi CEO-nya saya 9 tahun. Tapi saya di perusahaan itu mungkin kan dari 2010 sampai 2024. Saya baru mundur dari perusahaan itu Februari 2024. Jadi begitu kelar Pilpres, seminggu habis itu saya mundur semua total dari perusahaan. Karena sudah selesai. Karena saya sudah 3 kali Pilpres. 3 kali jadi konsultan Pilpres dan alhamdulillah menang terus. Jadi kayaknya sudah cukup lah. Sudah cukup, kita juga harus tahu kapan harus cukup. Bang, kalau kita mau kilas balik, tadi kita sudah mulai dari SMA 2 Bukit Tinggi. Sebenarnya kalau waktu kecilnya berarti Bang Hasan lama di Bukit Tinggi seperti itu? Saya berarti di Bukit Tinggi dari lahir sampai umur 17 tahun. Oke, ketika kuliah baru merantau tadi ke Universitas Indonesia. Baru merantau ke Depok. Ke Depok, iya, ke Depok. UI-nya di Depok gitu. Merantau ke Depok. Jadi 17 tahun saya masih di Sumatera Barat. Jadi lidah saya masih lidah Padang. Baik dari sisi tata bahasa maupun selera makan masih lidah Padang. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sampai saat ini lidah Padang masih? Masih lidah Padang. Kalau waktu kecil saya misalnya pengen jadi penyanyi gitu ya Bang. Kalau Bang Hasan inginnya jadi apa Bang? Waktu kecil banget gitu. Sebenarnya nggak ada cita-cita yang spesifik. Iya. Maksudnya
mungkin orang di kota diajarkan cita-cita. Kalau kita dulu kan dengan hidup yang sangat sulit itu, sulit untuk memikirkan cita-cita, yang dipikirkan hidup aja. Misalnya hidup kita kan day by day, besok harus hidup dengan cara apa gitu, makan apa gitu. Maksudnya besok mikirin, oh besok kita makan apa ya gitu. Besok kita harus hidupnya dengan cara apa gitu. Besok kita pergi ke sekolah punya uang jajan nggak gitu. Jadi mikirnya day by day. Jadi membayangkan yang jauh di depan itu sulit sekali. Makanya kalau orang tanya cita-cita, bagi saya itu agak sulit tuh membayangkan cita-cita. Tapi kalau tanya passion, kita punya passion. Passionnya apa? Politik gitu. Oke. Gitu. Jadi dari kecil memang passionnya politik. Berarti memang sudah passionnya itu politik, tapi kalau secara spesifik membahas punya cita-cita cita tadi. susah lah membayangkan, karena kita hidupnya harian kan. Lebih banyak tersita waktu untuk memikirkan besok makan apa kan. Hidup dengan cara, kan kita keluarga besar. Saya bersaudara 6 orang. Saya bersaudara 6 orang, kemudian ya tulang punggung rumah tangganya cuma satu. Tulang punggung rumah tangganya cuma satu, jadi membayangkan cita-cita itu mewah sekali buat kita membayangkan. Sementara kan rumah bocor aja nggak diperbaiki. Kita nggak punya apa-apa, motor nggak punya, TV nggak punya, radio nggak punya. Ya nggak ada. Hiburan saya cuma baca. Ya baca apa saja, baca buku, baca koran, baca majalah waktu itu. Dan memang sebagian besar yang saya baca itu temanya politik. Itu yang gitu. Menghantarkan kemudian kepada passion politik tadi. Passionnya politik. Jadi ya itu aja, di bawah hidup aja kita ini. Kalau orang yang punya TV mungkin lebih banyak nonton kan. Kalau saya mungkin hampir nggak pernah nonton di di usia-usia jarang sekali nonton lah. Kalaupun nonton kan numpang di tempat teman kan. Sampai umur 17 tahun itu nggak punya TV sendiri, memang nggak punya TV sendiri di rumah. Jadi kalau nonton pasti di rumah teman gitu. Bang Hasan anak keberapa Bang? Anak pertama. Oh anak pertama juga kemudian. Anak pertama, iya. Tentu kayak gitu lah. Menjadi harapan mungkin. Iya, tapi walaupun kita tidak punya apa-apa, jadi pesan dari orang tua harus sekolah. Karena yang mengubah hidup itu sekolah. Orang tua saya yakin sekali bahwa yang mengubah hidup itu sekolah, pendidikan. Jadi terserah mau jadi apa, tapi yang akan merubah hidup kita pasti pendidikan. Makanya semua anaknya kuliah. Gitu. Semua dari ke-6 bersaudara itu semuanya kuliah di universitas negeri dengan satu tulang punggung aja. Hanya ibu aja yang tulang punggung waktu itu. Jadi karena ayah sudah meninggal, tulang punggung cuma satu, menyekolah 6 orang anak. Jadi kita ada 3 orang di UI, 2 orang di Universitas Andalas, 1 orang di USU. Jadi semua jadi di universitas negeri. Dan sudah lulus, ya sudah lulus semua lah. Sudah lulus semua. Dan dapat pekerjaan yang baik lah. Dapat pekerjaan yang sangat baik ya. 6-6-nya punya kehidupan yang sangat baik. Jadi menurut saya ya benar, pendidikan yang kita nggak tahu mau jadi apa. Ya tapi memang pendidikan itu memang bisa mengubah kehidupan. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan tanya cita-cita. Repot kalau jawab cita-cita tuh repot sekali gitu. Salah satu pesan tadi dari orang tua Bang Hasan tentunya yang terpenting adalah bagaimana bisa sekolah, bagaimana bisa meraih pendidikan, mengenyam pendidikan. Walaupun saya juga bukan orang yang misalnya harus jadi S3 gitu, enggak. Harus jadi S2 enggak, tapi minimal pendidikan itu membuka cakrawala dan wawasan kita. Kalau memang ada mungkin 1-2 orang yang tidak dengan pendidikan, kemudian dia berhasil. Tapi kan persentasenya kecil lah. Sebagian besar orang yang berhasil mengubah hidup itu pasti karena dia punya pendidikan. Sebagian besar. Ada sebagian kecil, wah saya dari SD jadi konglomerat kok, iya mungkin ada. Tapi nggak banyak. Saya cuma nggak tamat SMA tapi saya bisa jadi pengusaha besar, iya ada tapi nggak banyak. Dan sebagian besar orang yang kemudian berhasil mengubah hidup sebenarnya yang punya pendidikan yang memadai, kayak gitu. Baik, Bang Hasan Nasbi. Terima kasih, itu tentu menjadi kisah inspiratif bagi pemirsa Sinpo TV. Lagi-lagi perjalanan hidup yang membentuk saat ini hingga menjadi sosok Hasan Nasbi, seorang kepala komunikasi kepresidenan. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Sinpo TV untuk berbagi tentunya bersama kami. Dan tentunya pemirsa, terima kasih. Pemirsa Sinpo TV sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.